Nyamuk Khadijah tidak zina pagi, jadi peserta lomba tak diun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Halo sahabat literasi, apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Razak dari SD Negeri 1 Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya akan bertutur yang sudah pastinya seru. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Lampung karangan Iza Anissa yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Bahasa Lampung, dengan judul Legenda Kelangkup Gangsa. Namun sebelum ceritanya dimulai, Razak mau bertanya nih. Teman-teman, pernah tidak kalian mendengar suara-suara aneh seperti bunyi gema dari kedalaman danau? Nah, kali ini saya akan membawa kalian menyelami sebuah misteri kuno dari tanah Lampung Barat. Pertanyaannya sederhana, sebenarnya ada apa di dasar danau? Mari kita mundur jauh ke masa lalu, menuju sebuah negeri bernama Wai Mengaku. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Sebuai. Ia cantik, baik hati, dan rajin membantu orang tuanya. Ketika dewasa, Sebuai menikah dengan pemuda dari Gunung Aji Ranau. Tradisi orang Lampung, adat berkeluarga seperti ini biasa disebut Bakas Semanda, yang artinya suami ikut istri. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai 7 anak laki-laki yang gagah dan rajin. Ketujuh bersaudara ini biasa disebut Pitucong. Suatu hari, Ibunda Sebuai jatuh sakit. Sebuai, suami, anak-anaknya berkumpul di sekeliling dipan menjelang ibunya meninggal. Saat itu, sang ibu berpesan kepada Sebuai. Dengan napas lemah ia berpesan, anakku, ibu sudah tidak punya harta untuk diwariskan. Tetapi ibu titipkan kelekup gangsa, kentongan emas berbentuk naga. Ia bisa menyembuhkan penyakit dan memanggil keluarga yang jauh. Jagalah baik-baik. Dan ibunya pun meninggal.
Kedua tangan seolah membuka peti, lalu mengangkat benda berharga. Kagum, bercampur sedih. Sebuai pun menerima pusaka itu dengan penuh tangis haru. Kelekup Gangsa bukan gong sembarang. Bayangkan teman-teman, suaranya begitu dahsyat, konon terdengar hingga ke Pulau Jawa. Tahun berganti saat anak sulung sebatin Balak hendak menikah. Sebuai memberi syarat pesta yang sangat berat. Kerbau belang, lipas ketara, suyuh kegundang, tuma, dan tunggu sang runcung. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Sebuah peristiwa tragis mengubah segalanya. Anak-anaknya tidak sanggup memenuhi syarat itu karena tak kuasa menanggung malu dan putus asa. Akhirnya ketujuh anaknya pun pergi merantau meninggalkan Wai mengaku. Sebuai menyesal. Ia menangis setiap malam merindukan anak-anaknya yang pergi jauh. Akhirnya ia teringat pada pusaka warisan ibunya. Diambilnya kelekup Gangsa, ia pun membunyikan kelekup Gangsa. Tuar! Hati Sebuai hancur berkeping-keping. Kini dentingan kelekup Gangsa bukan lagi sekedar panggilan, melainkan jeritan hati seorang ibu yang merindukan buah hatinya. Gong itu pun menjadi simbol kehilangan yang amat dalam. Ajaib, suara kelekup Gangsa menggema. Suaranya terdengar hingga gunung, hutan, lembah, bahkan menyeberangi lautan. Suara itu menjadi pesan bahwa sang ibu meminta anak-anaknya pulang. Satu persatu anak-anak Sebuai pulang. Mereka berlari memeluk ayah dan ibu mereka. Ibu, kami kembali. Air mata kerinduan bercampur dengan kebahagiaan membasahi wajah Sebuai. Namun teman-teman, di mana ada kebaikan, di situ ada bayang-bayang kejahatan. Di balik kekaguman warga, ada mata-mata yang mengintai dengan hati yang penuh ketamakan. Mereka adalah saudara dari pihak suami Sebuai yang tinggal di Gunung Aji Ranau. Kau dengar berita itu? Tanya lelaki bertahi lalat besar. Dan kemudian lelaki beralis lebat berkata, kelekup Gangsa itu harus dari milik kita. Bayangkan itu emas sebesar kentongan. Kalau kita jual, kita akan kaya raya. Ingat, saat semua terlap, kita jalankan rencana. Kita curi pusaka Sebuai. Malam hari, mereka menyelinap masuk
ke dalam rumah sebuai. Dengan hati-hati mereka mengangkat peti itu. Dan melintasi danau-ranau. Tapi tiba-tiba peti itu semakin berat hingga akhirnya piur, terjatuh ke danau-ranau. Sekejap kemudian, di dasar danau yang hening, sebuah keajaiban besar terjadi. Benda mati itu melampaui takdirnya, didorong oleh kekuatan cinta seorang ibu. Kelekup bangsa itu menjelma menjadi ular naga raksasa. Wow! Naga itu mengamuk, menyerang para pencuri. Gigi dan cakarnya tajam seperti pisau. Wow! Para pencuri pun tewas ditelan naga. Setelah itu, naga jelmaan kelekuk gangsa kembali bersemayam di dasar danau-ranau. Sejak saat itu, masyarakat percaya di danau-ranau ada naga penjaga. Konon bila ada perahu tersangkut sebentar, itu tandanya naga sedang memberi salam kepada warga Wai Mengaku. Ya, demikian cerita Laga Lampung yang berjudul Legenda Kelekup Gangsa. Bunga melati harum wangi, tumbuh subur di taman kota. Cukup sekian cerita saya hari ini. Sampai jumpa di lain masa. Salam literasi, kobarkan semangat membaca, raih mimpi setinggi angkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.